Shalom. Daniel 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Firman Tuhan bilang gini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Singkat cerita, tahun lalu sebenarnya saya udah berkeputusan untuk tidak lagi ada di dalam pelayanan. Karena dulu saya seorang full timer dan saya kena sebuah isu, saya digosipin sehingga akhirnya saya harus keluar dari full timer itu, di mana sebenarnya saya sudah sangat nyaman hari itu di tempat itu. Dan singkat cerita saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dengan saya bekerja di beberapa perusahaan hari itu. Sampai satu hari saya ketemu dengan seorang teman lama saya. Dia ngajak ngobrol saya, dia ngajak saya makan. Dan dia ternyata mau ajak saya untuk ikut di dalam pelayanan yang sedang dia kerjakan. Hari itu respon saya satu. Saya bilang sama dia, saya gak mau. Saya udah gak mau pelayanan lagi. Tapi kalau cuma sekedar untuk ikut ibadah, saya mau. Dan hari itu saya mulai ikut ibadah. Dan tetap di prinsip hati saya cuma bilang begini. Saya cuma pengen jadi jemaat yang baik. Saya cuma pengen jadi warga yang baik. Apa yang tempat saya butuhkan, saya akan bantu sediakan. Hari itu saya nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba saya tersedot masuk lebih dalam ke dalam pelayanan. Nah, singkat cerita hari itu teman-teman. Setelah saya tersedot masuk ke dalam pelayanan, akhirnya saya memutuskan untuk oke lah Tuhan, kalau memang Tuhan mau untuk saya kembali ke dalam pelayanan, saya akan kembali melayani. Nah, hari itu teman-teman unik sekali. Saya hari itu pelayanan tidak memiliki PK, tidak ada penghasilan bulanan, nol. Dan saya cuma jalan dari iman ke iman setiap bulan. Singkat cerita hari itu saya mengalami gagal bayar cicilan dan mobil itu ditarik. Pada saat mobil itu ditarik, saya lagi tanda tanganin surat penarikan. Saya dengar dengan jelas Tuhan ngomong, "Nak, kalau habis ini motor kamu yang saya ambil gimana?" Hari itu aku cuma bisa bilang sama Tuhan, "Tuhan, silahkan. Kalau ini memang jalan pengenalan dan kemuliaan yang Tuhan pengen untuk aku lalui, silahkan Tuhan." Dan ternyata benar teman-teman, sekitar 1 minggu jaraknya dari mobil ditarik. Saya lagi dalam sebuah perjalanan mau ke pelayanan. Dan hari itu, di tengah jalan, saya diberhentikan orang dan motor saya ditarik. Di tengah-tengah motor dan mobil yang ditarik hari itu. Tapi saya nggak ngerti kenapa hari itu saya cuma ngalamin sebuah damai, sebuah sukacita. Yang saya juga nggak ngerti dapat dari mana. Saya cuma telepon mama saya di tengah jalan dan saya bilang, "Ma, motor ditarik." Mama saya hari itu cuma ketawa dan bilang, "Ya udah, terus kamu hari ini mau kemana?" "Aku mau tetap pergi pelayanan." Baru setelah itu aku pulang. Nah, pertanyaannya seringkali kan mungkin teman-teman bertanya, pasti habis itu ada mujizat Kak? Gak ada. Hari itu gak ada mujizat. Gak kayak orang-orang. Malahan saya diajari Tuhan sebuah ayat yang berkata begini. Paulus pernah menulis dalam suratnya, dia bilang begini. Kepada kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya kepada Kristus, melainkan menderita bagi dia. Artinya apa? Sebenarnya kepada kita orang percaya, tidak cuma dikaruniakan untuk berkata, "My God is an awesome God. My God is a waymaker. My God is a miracle worker." No. Tapi kepada kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi dia. Untuk kita boleh bersyukur, beribadah, kebaktian, melayani. Pada saat semua kondisi baik-baik aja, itu mudah. Gak perlu jadi orang Kristen. That's why makanya ada seorang hamba Tuhan yang pernah bilang begini, "We don't need more famous Christian, we need more faithful Christian." Dan hari itu Tuhan ajarin saya poin itu. Gak berhenti sampai situ teman-teman. Terus tiba-tiba saya lagi main Instagram. Tiba-tiba saya ngelihat sebuah quotes yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Yang berkata begini. Iman yang besar adalah iman yang berani berkata dan yakin bahwa gunung itu akan pindah. Tapi iman yang benar adalah iman yang percaya sekalipun gunung itu gak pindah. Pada saat saya mengerti 2 poin ini, hari itu saya cuma bilang sama Tuhan, "Tuhan, hari ini aku berhak untuk berkata bahwa Tuhan, Engkau segalanya yang kumiliki.
Aku mengerti apa yang Tuhan mau. Silahkan Tuhan, ayo jalan lagi. Dan hari itu teman-teman, setelah melalui begitu banyak macam proses, begitu banyak suara Tuhan yang Tuhan ngajarin saya hari demi hari. Saya lagi melayani hari itu, saya setelah memimpin pujian, saya duduk di samping mesbah. Dan saya hari itu nggak tahu kenapa saya iseng untuk ngecek rekening saya. Dan setelah saya buka rekening saya lemes nyender ke tembok. Karena hari itu saya ngeliat di saldo rekening saya ada sebuah jumlah yang dimana saya bisa beli 1 buah unit motor tanpa hutang sama sekali. Gak berhenti sampai situ teman-teman. Jarak sekitar 2 minggu setelah saya beli motor, Tuhan tambahkan 1 motor lagi. Dan hari ini teman-teman, kalau saya bertanya kepada teman-teman semuanya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, beranikah teman-teman untuk berkata, even if Tuhan gak tolong saya, sekalipun Tuhan gak melepaskan saya dari perapian yang menyala-nyala, hatiku tetap untuk Tuhan. Nah, hari ini sekali lagi tantangannya ada untuk teman-teman semuanya. Mari kita punya iman yang berkata sekalipun. Bukan iman yang berkata kalau Tuhan berkati. Tapi iman yang berkata sekalipun Tuhan gak tolong, hatiku tetap untuk Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. God bless you.